Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang materi yang merupakan materi dasar dari matematika kelas tinggi. Materi ini biasanya dipelajari di tingkat menengah pertama, tapi untuk saat ini ada beberapa tingkatan dasar yang sudah menyentuh materi ini ya. Jadi materi itu adalah aljabar. Oke, apa itu aljabar ya? Nanti kita akan belajar tentang hal ini. Nanti video ini akan ada 5 bagian. Yang pertama tentang unsur-unsur bentuk aljabar ya, yaitu video yang kalian sedang tonton ini. Lalu yang kedua nanti akan ada operasi hitung, lalu ada faktorisasi bentuk aljabar ya. Lalu yang keempat ada pecahan bentuk aljabar dan yang kelima ada pemodelan bentuk aljabar ya. Baiklah, kita mulai aja ya. Ini perhatikan dulu ilustrasi yang pertama. Nah, ini ada cerita seperti ini. Pak Made memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang adalah sama, bagaimana menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar? Ya. Jadi ini setelah mengambil ilustrasi yang pertama tadi di atas, jadi diketahui bahwa hasil panen jeruk sebanyak 5 keranjang. Jadi poinnya adalah 5 keranjang penuh ya. Ini 5 keranjang penuh. Nah, di sini tergambar ini ya. Nah, ini adalah 5 keranjang penuh. Dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Ini maksudnya ya. Ini 7 jeruk. Lalu langkah apa yang kamu ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut ya? Jadi masalahnya adalah atau yang ditanyakan adalah bagaimana menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama itu adalah membuat pemisalan ya. Pemisalan ini yang menjadi pokok dari sebuah aljabar. Jadi bagaimana cara membuat pemisalan? Pemisalannya ini bebas ya. Bisa kita menggunakan huruf ya. Memang yang paling gampang adalah kita menggunakan huruf dari A sampai Z ya, bebas. Nah, ini pemisalan yang paling gampang. Lalu yang kedua, membuat ke bentuk matematika ya, atau disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, ini misalkan ya, di sini masalahnya adalah keranjang yang isinya jeruk ya, dengan jeruk-jeruk yang tidak ada dalam keranjang. Jadi sebut saja jeruk yang di luar keranjang ini adalah 7 satuan jeruk. Begitu. Nah, sedangkan yang di dalam keranjang ini kita berbicaranya bukan jumlah jeruknya, tapi jumlah keranjangnya. Nah, berapakah jumlah jeruk yang ada di dalam keranjang? Kita juga tidak mengetahui. Yang kita tahu adalah keranjangnya itu penuh. Oke, jadi permasalahannya adalah yang pertama ada jeruk satuan, jumlahnya adalah 7 dan ada 5 keranjang jeruk. Yang kita juga tidak tahu jumlah satuannya. Maka yang kita misalkan adalah keranjangnya. Jadi misalkan keranjangnya saya misalkan X misalkan ya. Jadi bentuk ini bisa kita tulis sebagai berikut. 5 keranjang berarti 5X lalu ditambah sisanya ada 7 di luar keranjang. Jadi 5X plus 7. Ini adalah bentuk aljabarnya ya. Jadi jumlahnya jeruk ya. Jumlahnya jeruk adalah tergantung X. Apa itu X? X adalah keranjang. Maksudnya X itu adalah jumlah jeruk di dalam keranjang. Jadi kalau misalkan ini kita bisa tentukan X-nya. Ini contoh. Misalkan satu keranjang ini ada 25 jeruk. Jadi kita bisa menentukan berapakah jumlah jeruk Pak Made. Nah, X adalah sebagai pemisalannya. Ini ilustrasi yang kedua. Perhatikan baik-baik. Hari ini Siska dan Amel bermain kelereng bersama. Siska membawa 3 kotak berisi kelereng, 2 toples berisi kelereng, dan 2 buah kelereng di luar kotak dan toples. Sedangkan Amel membawa 4 kotak berisi kelereng, 1 toples berisi kelereng, dan 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Tentukan bentuk aljabar dari kelereng yang dibawa Siska dan Amel. Nah, ini
sama seperti yang sebelumnya, cuma yang harus kita fokus di sini ada dua objek ya. Objeknya adalah kotak ya dan toples gitu, dan masing-masing dari orangnya ya, Siska dan Amel itu sama-sama membawa kotak dan toples juga. Baiklah, kita analisa ya. Untuk Siska ya, Siska membawa 3 kotak tadi ya. Ini kotaknya. 1 2 3 dan 2 toples. Nah, dan ada 2 kelereng. Sedangkan Amel ada 4 kotak, 1 toples dan 3 kelereng. Nah, ini misalkan X adalah jumlah kelereng dalam kotak dan Y adalah jumlah kelereng dalam toples. Jadi ini bisa kita tulis, ini adalah ada 3 kotak ya. Lalu 2 toples. Nah, ini juga sama. Ini ada 4 kotak punyanya Amel dan 1 toples. Maka ini bisa kita tulis menjadi 3X plus 2Y. Nah, sedangkan yang bawah punyanya Amel juga 4X plus 1Y. Nah, jadi seperti ini cara menuliskan bentuk aljabar dari permasalahan tersebut. Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam aljabar ya. Jadi ini ada contoh 7X min 5Y dan plus 2 ya. Jadi 7 ya, yang biru ini 7 dan min 5 ini disebut sebagai koefisien ya, sedangkan X sama Y itu adalah variabel. Nah, variabel sebenarnya bebas ya, boleh tertulis huruf kecil A sampai Z, tapi memang di matematika biasanya lebih sering menggunakan X dan Y ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa soal yang menggunakan huruf-huruf lain ya. Nah, caranya mengingat seperti ini. Kalau ada variabel maka selalu ada koefisien ya. Jadi variabel sama koefisien disebut sebagai pasangan serasi. Sedangkan konstanta disebut sebagai tetap jumlah, karena konstanta di sini statusnya adalah dia tidak punya pasangan ya, tidak punya variabel gitu. Kalau yang ini kita sekarang mempelajari tentang operasinya ya. Jadi ini adalah contoh. Di sini ada tanda negatif dan ada tanda positif, atau bisa kita sebut di sini ada pengurangan dan di sini ada penjumlahan, ya. Maka dalam bentuk aljabar ini disebut sebagai operasi pengurangan dan ini adalah operasi penjumlahan. Tetapi ada beberapa teori yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya dalam aljabar itu tidak ada yang namanya pengurangan, semuanya adalah penjumlahan. Nah, pengurangan itu terjadi ketika dijumlahkan dengan bilangan negatif. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 ditambah 3 sama dengan 5, ya, jelas. Ini adalah operasi penjumlahan, ya. Sedangkan yang seperti ini, misalkan 2 ditambah negatif 3 ya, sama dengan negatif 1. Ini juga disebut sebagai operasi penjumlahan. Cuma untuk memudahkan kita dalam mengingat, biasanya bentuk plus dan negatif di sini bisa kita sederhanakan. Dia akan berubah seperti ini. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 atau min 1. Nah, bentuk yang sebelah kiri ini itu sama dengan yang sebelah kanan. Jadi ada beberapa yang mengatakan seperti itu kalau operasi pengurangan itu sebenarnya tidak ada, adanya adalah operasi jumlah dengan bilangan negatif. Nah, itu namanya adalah pengurangan ya. Itu lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan suku-suku gitu ya. Nah, dipisahkan dengan operasi itu ya, ini ada 7X yang tadi sudah kita pelajari. Koefisien dan variabel ini juga disebut suku dan konstantanya pun juga disebut sebagai suku. Nah, perhatikan keterangan di sebelah kanan ya. Bentuk aljabar 7X min 5Y plus 2 terdiri dari 3 suku. Nah, ini ya, suku pertama, suku kedua, suku
ketiga. Nah, ini disebut sebagai trinomial atau suku 3. Nah, bentuk aljabar itu dari dua suku. Nah, seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya, ini contoh seperti ini ya. Itu disebut sebagai suku 2 gitu. Nah, sedangkan bentuk aljabar dari satu suku disebut monomial atau suku 1. Contohnya misalkan min 2a atau 4y pangkat 3. Nah, yang terakhir, kalau ada bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku, nah lebih dari 3 suku. Ya, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Itu disebut sebagai suku banyak gitu ya. Baik, itu tambahan informasi. Nah, lalu selanjutnya dalam bentuk aljabar itu juga dikenal istilah suku sejenis dan tidak sejenis ya. Berikut penjelasannya ya. Jadi ini suku ada 2x, ada min 5x, ada 7x. Itu dikatakan sejenis. Nah, dari manakah kita menemukan istilah sejenis? Jadi yang kita lihat adalah variabelnya. Jadi di situ variabelnya itu sama ya, sama-sama x. Oleh karena itu suku-suku itu disebut sebagai suku sejenis. Lalu yang kedua, ini ada 8y pangkat 3z dan 8yz pangkat 3 disebut tidak sejenis lah. Kenapa? Padahal di sini ada variabelnya sama, ada y dan z. Gitu, sama-sama ada y dan z. Nah, ternyata perbedaannya ada di sini. Nah, untuk yang sebelah kiri itu y-nya pangkat 3 ya. Jadi pangkatnya di sini mengikuti. Di sebelah kiri ada y pangkat 3z, sedangkan di sebelah kanan y z pangkat 3. Nah, bentuk keduanya ini adalah bentuk yang sangat berbeda ya. Jadi karena meskipun variabelnya sama yaitu y dan z ya penjelasannya, tetapi pangkat variabelnya tidak sama gitu. Nah, makanya disebut sebagai tidak sejenis. Lalu yang ketiga ada min 6p pangkat 2 dan 2p pangkat 2. Ini juga disebut sebagai sejenis. Nah, karena apa? Variabelnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama p pangkat 2. Ingat ya, pangkat juga dihitung ya. Pangkat juga termasuk itu dalam hitungan variabel. Itu penjelasan yang sejenis dan tidak sejenis. Nah, selanjutnya nomor 4 dan 5 ini adalah sebagai latihan untuk kalian. Silakan dikerjakan menurut yang di atas ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.